Terkait naturalisasi yang gencar dilakukan PSSI, legenda sepak bola Indonesia Ruli Nere katakan itu mematikan mimpi anak-anak yang ingin membela timnas Indonesia. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ruli Nere tambahkan juga, naturalisasi boleh dilakukan asal pemain-pemain yang dicari kualitasnya 2 tingkat bahkan lebih dari pemain Indonesia yang ada sekarang ini. Naturalisasi merupakan sebuah program jangka pendek yang tetap harus diperhatikan bagaimana pembinaan usia dini. Thailand merupakan salah satu negara yang ada di Asia Tenggara yang sering dijadikan studi banding oleh negara-negara yang ada di Asia Tenggara tentunya. Salah satunya yang terakhir ini, Kamboja. Mereka tak malu melakukan studi banding ke negara Thailand. Negara Thailand, sepak bolanya beberapa tahun ke belakang teman-teman, dikdaya banget di level Asia Tenggara. Dan mereka sekarang ini pun Thailand berupaya menggeser bagaimana bukan hanya mendominasi di level Asia Tenggara, tapi bagaimana bisa berbicara banyak di level Asia. Contoh, pemecatan Manovolking. Aku nggak mau bicara dari sisi politisnya, tapi kita bicara esensi poin yang disampaikan oleh manajer timnas Thailand dan stakeholder sepak bola Thailand. Mereka nggak bisa menerima kekalahan Thailand ketika menghadapi Cina. Mereka mau menang. Mereka mau banyak berbicara di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Salah satunya tentu, jangan ada kesalahan-kesalahan, jangan ada kekalahan-kekalahan, khususnya ketika bermain di laga kandang. Dan apesnya Manovolking merasakan hal tersebut dan membuat Manovolking harus terhempas dari kursi pelatih Thailand. Nah, soal Manovolking dipecat oleh Federasi Sepak Bola Thailand, teman-teman, itu juga sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu dengan segala dinamikanya, dengan segala politik di belakangnya, teman-teman. Aku berharap teman-teman menonton video tersebut. Lantas, apa-apa aja sih strategi yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Thailand sehingga mereka bisa berada di posisi sekarang ini, yang dimana strategi pengembangan sepak bola tersebut aku rasa bisa diadopsi oleh negara-negara sepak bola yang ada di kawasan Asia Tenggara, tak terkecuali Indonesia. Nah, kurang lebih ada 12 strategi. Strategi pertama, bagaimana membuat Federasi Sepak Bola Thailand itu dari sisi organisasi, dari sisi manajemen sehat. Orang-orang yang dipilih benar-benar profesional. Itu poin pertama. Memperbaiki organisasi dulu. Jika orang-orang yang menduduki kursi panas di Federasi Sepak Bola Thailand bukan orang-orang profesional, bagaimana ingin meraih prestasi yang ditargetkan oleh sepak bola Thailand? Kalau kita bicara tentang PSSI, sekarang ini banyak banget orang berharap kepada Pak Erick Thohir dengan segala pengalamannya. Aku nggak usah membahas bagaimana pengalaman Pak Erick Thohir. Nyatanya di media sosial kita sekarang ini muncul sebuah statement, ya ini seperti sarkas juga, mempertanyakan kepengurusan PSSI yang lalu. Seperti baru muncul nih PSSI sekarang dengan gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir pun terlihat di momen sekarang salah satu programnya untuk bisa mencapai prestasi bersama timnas Indonesia, sepak bola Indonesia, yaitu program naturalisasi. Yang perlu kita tekankan juga sekali lagi, kita tak boleh melupakan pembinaan usia dini. Nggak boleh melulu melakukan naturalisasi. Aku nggak mengatakan ya pemain keturunan Indonesia nggak boleh memperkuat timnas Indonesia. Boleh, mereka memiliki hak. Namun perlu sekali lagi yang kita perhatikan, bagaimana pengembangan usia dini kita. Nah, jadi poin pertama, Thailand memperbaiki dulu manajemennya, organisasinya. Dan itu sekarang disebut banyak pihak PSSI sudah melakukannya. Kemudian kedua, setelah organisasinya terperbaiki, maka Federasi Sepak Bola Thailand selanjutnya memperhatikan kualitas dari sepak bola putra. Kemudian yang ketiga, strategi dari Thailand, youth development. Pengembangan usia muda, usia dini.
Itulah yang dilakukan oleh Thailand. Mereka, teman-teman, dari pengembangan usia dini tersebut banyak menghasilkan pemain-pemain yang dimana pemain-pemain tersebut mereka gunakan untuk memperkuat timnas Thailand. Nah, beberapa waktu yang lalu Thailand melakukan uji coba internasional di dataran Eropa menghadapi Estonia dan lain sebagainya. Perlu diketahui, terlepas memang klub-klub dari Liga Thailand tidak mengizinkan pemain inti mereka memperkuat Thailand karena jarak perjalanan yang jauh banget ke Eropa, banyak pemain-pemain yang memperkuat timnas Thailand kala itu pemain-pemain yang belum pernah memperkuat timnas Thailand, bahkan baru pertama kali memiliki caps bersama timnas Thailand. Nah, yang secara tersirat Thailand memiliki banyak stok pemain untuk bisa memperkuat timnas Thailand yang kapan saja bisa dipanggil, enggak dicari sana-sini kesulitan. Nah, kalau kita bicara sepak bola Indonesia kita, kan kesulitan nih. Pelatih-pelatih ketika mencari pemain-pemain usia muda. Harus belusukan. Nah, Thailand itu udah memiliki bank pemain-pemain yang dipanggil. Yang keempat, liga yang profesional. Thailand, for your information, untuk di kawasan Asia Tenggara, liga mereka lah yang terbaik. Liga baik menghasilkan timnas yang baik. Itu sebuah template yang dari tahun ke tahun sering kita dengar, dan efeknya kita lihat timnas Thailand menghasilkan pemain-pemain berkualitas. Ya, terlepas apakah bisa berbicara banyak di Asia, tetapi untuk kawasan Asia Tenggara better banget Thailand. Kemudian kelima, mereka pun memperhatikan sepak bola putri di Indonesia. Kita lihat sepak bola putri kita nggak diperhatikan, nggak disorot, ketinggalan banget. Bahkan Timor Leste diam-diam sekarang ini menyoroti sepak bola putri mereka bagaimana bisa untuk terus berkembang. Kemudian yang keenam, mereka pun memperhatikan futsal, bukan hanya sekedar sepak bola. Yang ketujuh, sepak bola pantai. Ini dianggap orang mungkin sederhana ataupun sepele, tapi Thailand sudah berpikir ke situ. Segala hal yang berkaitan tentang sepak bola benar-benar difokuskan oleh Federasi Sepak Bola Thailand untuk bisa diperbaiki. Kemudian yang kedelapan, pengembangan pelatih. Pengembangan pelatih ini outputnya nanti akan menghasilkan pemain-pemain yang berkualitas. Hal tersebut aku dapat dari Coach Aji Santoso ya. Kalau misalnya kita bicara pelatih, bukan hanya bicara kuantitas, tetapi kualitas. Pelatih yang berkualitas, seyogyanya mereka pun akan menghasilkan pemain-pemain yang berkualitas. Kemudian kesembilan, pengembangan wasit. Ini sudah dilakukan oleh PSSI sekarang ini teman-teman, dengan melakukan kerjasama bersama Federasi Sepak Bola Jepang, dan hasilnya memang nggak kelihatan sekarang. Ya, perlu waktu, dan semoga pengembangan wasit yang dilakukan oleh PSSI pelan-pelan terasa nih. Apalagi nantinya Liga 1 Indonesia akan menggunakan video asisten referee. Percepatan dilakukan oleh PSSI bersama PT LIB dalam memberikan ilmu kepada wasit Liga Indonesia agar bisa menggunakan video asisten referee. Kemudian yang ke-10, Football Science and Medicine. Sepak bola Indonesia sekarang pun sudah berada di posisi itu walau tidak begitu komprehensif. Contoh, Coach Indra Sapri bersama timnas Indonesia U22 kita di SEA Games 2023 Kamboja menggunakan aspek saintifik untuk menentukan posisi line up pemain. Nah, itu juga sudah kita bahas bersama salah satu official timnas Indonesia beberapa waktu yang lalu, teman-teman. Aku berharap teman-teman menonton. Saya membaca beberapa artikel, Coach. Kalau di kedokteran itu, Coach, ada namanya IBM. Yes, Evidence Based Medicine. Ya. Kalau kita bicara golongan darah, Coach, O itu, Coach. Ya. Itu dari sisi ketahanan, kalau kita bandingkan dengan A sama B sama AB, Ya. itu lebih kuatan O. Oke, ini saya buka. Ya. Jadi dari 20 pemain itu 80% O. Oh, kelihatan fisiknya. Itu Coach, ada korelasinya. Iya. Kemudian ke-11, football partisipan. Nah, sekarang ini kolaborasi menjadi salah satu cara untuk bisa mempercepat pengembangan sepak bola tersebut. Nah, ini juga sudah kita bahas di video kemarin, tonton aja. Dan terakhir, poin ke-12 ini akhir-akhir ini menjadi bahan diskursus sih untuk sepak bola Indonesia kita. Banyak kericuhan-kericuhan, ini harus disudahi teman-teman. Kenapa? Karena dari aspek bisnis itu pun akan mempengaruhi sponsorship untuk mengeluarkan uang. Banyak kerusuhan, siapa sih coba mau sponsor untuk mengeluarkan uang? Logikanya sederhananya seperti itu. Oke, itulah dia beberapa strategi yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Thailand yang aku rasa itu bisa diadopsi oleh sepak bola Indonesia kita untuk terus berkembang. Jangan malu untuk belajar. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.
Resmi, Liga Vietnam mengabarkan akan menggunakan video assistant referee untuk musim 2023. VAR yang mereka gunakan pun VAR mobile, bukan VAR sentralisasi yang menetap di satu stadion. VAR mobile ini bisa dipindahkan dari satu stadion ke stadion lainnya. VAR mobile yang mereka miliki sekarang berjumlah 4. 2 dari mereka, 2 lagi bantuan dari FIFA. Satu VAR mobile itu harganya lebih kurang 7 miliar.